Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mahasiswa semester 7 Fakultas Hukum Universitas Muara Perjuangan Karawang. Berjumpa lagi kita di sesi kedua mata kuliah Etika Profesi Hukum. Yang kali ini kita akan membahas atau mengulas tentang pengertian dan istilah etika. Jadi sebelum kita masuk ke substansi pokok dari mata kuliah Etika Profesi Hukum ini, sangat tepat jika kita mengulas atau membahas tentang pengertian dan istilah etika. Apa sih yang dinamakan dengan atau yang diistilahkan dengan etika? Maka secara etimologis, etika itu berasal dari kata ethos. Itu dalam bentuk tunggal, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kendang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Itu dalam bentuk tunggal. Jadi, etika berasal dari kata ethos dalam bentuk tunggal. Sedangkan bentuk jamaknya itu taeta. Nah, taeta dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. Dan arti inilah yang dipakai oleh Aristoteles untuk memaknai istilah etika yang berkaitan dengan filsafat moral. Etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika dapat disepadankan artinya dengan moral. Atau moral ini dalam bahasa Latin berasal dari kata mores. Lalu juga dapat disepadankan dengan kata akhlak atau kesusilaan. Ini berkaitan dengan masalah nilai juga. Etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindakan susila, baik dan buruk. Etika juga termasuk dalam kawasan nilai. Sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruknya perbuatan manusia. Sedangkan secara terminologis, menurut Istiono dan Ostaria, etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Sedangkan menurut Rafiq Isanipun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menemukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Lalu jika Anda masih penasaran untuk menggali tentang istilah etika ini, maka kita bisa saja membuka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kita akan menemukan bahwa ada 3 definisi atau 3 pengertian yang dimuat di dalam kitab atau Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang pertama, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Pengertian kedua, etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Sedangkan yang ketiga, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sekali lagi, bahwa dalam KBBI pun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun, etika dimaknai sebagai satu, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Lalu etika juga dimaknai sebagai
kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Lalu etika juga dimaknai sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, kita akan terus gali apa yang dimaksud dengan etika ini, dan kita akan menemukan juga bahwa etika asal katanya itu berasal dari bahasa Inggris. Kita mungkin sering mendengar istilah etik. Dalam era teknologi sekarang ini juga kita mengenal atau sering juga mendengar istilah etik, cyber etik. Berarti etika di dalam menggunakan media cyber. Nah, etika di dalam yang berasal dari bahasa Inggris dengan kata etik, ya, etik dalam bentuk tunggal itu berarti suatu sistem, prinsip moral atau aturan cara berperilaku. Jadi etik is a system of moral principles, a rule of behavior. Sekali lagi, bahwa etika adalah suatu sistem, prinsip moral atau aturan cara berperilaku. Lalu yang kedua, kita juga menemukan kata etika ini berasal dari kata ethics, ya, bentuk jamak dalam bahasa Inggris. Artinya, etika adalah prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi. Jadi, etika yang berasal dari kata ethics dalam bentuk jamak berarti prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi, atau ethics is a moral principle that govern or influence a person's behavior. Ya. Etika adalah prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi. Lalu yang ketiga, ada etika berasal dari kata ethics sama-sama berakhiran S, atau ada tambahan huruf S di belakang, tapi tetap artinya tunggal, tidak berarti jamak. Nah, ini memiliki pengertian atau memiliki definisi bahwa etika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang memberikan batasan tentang prinsip-prinsip moral. Sekali lagi, etik atau asal kata dari etika, ethics menggunakan tambahan huruf S tetapi masih dalam bentuk tunggal, maka berarti ethics is the branch of philosophy that deals with moral principles. Jadi etika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral. Nah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Perjuangan Karawang, di Indonesia, kata etika sendiri sering atau lazim diartikan dengan susila atau kesusilaan, yaitu perbuatan baik atau beradab sebagai akhlak manusia. Jika kita mengutip pendapatnya Keith Burton, saya tulis di layar bagaimana cara menulis Keith Burton. Dia berpendapat bahwa etika dalam arti nilai moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Jadi, etika menurut Keith Burton adalah etika dalam arti nilai moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur perilakunya. Contohnya, etika suku, misalkan suku India, suku Asmat, suku-suku di masyarakat kita. Nah, itu dia mengatur perilaku hidupnya atau kelompoknya menggunakan etik atau etika dalam arti nilai moral yang dijadikan pegangan dalam
berperilaku di komunitas atau di kelompoknya. Lalu yang kedua, etika dalam arti kumpulan azas atau nilai-nilai moral. Contohnya, kode etik profesi. Dalam kode etik profesi itu, di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan azas atau nilai-nilai moral yang wajib ditegakkan atau dijunjung tinggi oleh masyarakat atau suatu komunitas tertentu. Jadi sekali lagi, contohnya kode etik. Bisa itu kode etik profesi pengacara atau advokat, bisa kode etik profesi eh, hakim, mungkin jaksa, polisi, dan sebagainya. Nah, itu diartikan oleh Gisberten etika dalam arti kumpulan azas atau nilai-nilai moral. Lalu etika juga sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk, atau etika sebagai cabang dari filsafat. Jadi sekali lagi bahwa pendapat dari Gisberten ini, kalau kita simpulkan maka etika pada poin ke-1 dan kedua dapat diartikan etika sebagai sistem nilai. Ya, sekali lagi, bahwa etika pada poin ke-1 dan kedua, atau yang tadi sudah saya sampaikan bahwa etika dalam arti nilai moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang, dan yang kedua adalah etika sebagai kumpulan azas atau nilai-nilai moral, maka itu adalah dapat diartikan bahwa etika sebagai nilai atau sistem nilai. Sedangkan di poin ketiga, etika sebagai ilmu atau cabang filsafat. Sekali lagi, Gisberten juga menggarisbawahi ada 3 etika. Etika poin pertama adalah etika dalam arti nilai moral yang menjadi pegangan untuk seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur perilakunya. Lalu etika dalam arti kumpulan azas atau nilai-nilai moral. Dan yang ketiga adalah etika sebagai ilmu atau cabang dari filsafat. Mahasiswa semester 7 Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, etika berkembang menjadi studi kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu. Yang berbeda menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Dari perkembangan itu, etika dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah etika perangai, yang kedua adalah etika moral. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi daerah-daerah misalkan. Nah, pada waktu tertentu. Sekali lagi bahwa etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan masyarakat di daerah-daerah pada waktu tertentu. Nah, etika perangai ini diakui dan berlaku karena kesepakatan masyarakat secara turun-temurun. Misalkan contoh dari etika perangai itu mungkin upacara adat, busana adat, rumah adat, atau adat perkawinan, atau adat warisan. Nah, itu yang diakui secara atau yang dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Suatu komunitas masyarakat tertentu tentu saja. Lalu selain etika perangai, maka ada juga etika moral. Nah, berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia, apabila etika ini dilanggar, maka timbullah kejahatan, yaitu perbuatan tidak baik dan tidak benar. Nah, kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Jadi, ada etika perangai, itu diwujudkan dalam bentuk misalkan upacara adat, busana adat, rumah adat, atau perkawinan adat. Nah, ada juga istilah etika moral yang itu berkenaan dengan kebiasaan atau perilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Gitu. Nah, contohnya berkata dan berbuat jujur, menghargai hak orang lain, menghormati orang tua dan guru. Nah, itu masuk dalam kategori
etika moral. Sekali lagi, ada dua etika dari uraian yang kita bahas di atas, bahwa ada etika perangai dan etika moral. Etika perangai berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan suatu komunitas tertentu, upacara adat, busana adat, rumah adat. Sedangkan etika moral berkenaan dengan kebiasaan perilaku baik atau benar, baik dan benar berdasarkan kodrat manusia, gitu ya. Itu bisa berkata jujur, menghargai orang lain, menghargai atau menghormati yang lebih tua, menghargai guru, dan itu termasuk dalam etika moral. Apa sih moral? Moral atau moralitas itu berasal dari bahasa Latin mos, mos. Itu dalam bentuk tunggal. Kalau dalam bentuk jamaknya itu mores. Ini berarti kebiasaan. Ini sama seperti yang kita bahas sebelum membahas masalah moral atau masalah etik tadi, bahwa sama saja. Perbedaannya terletak hanya pada bahasa asalnya. Jadi kalau etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral itu berasal dari bahasa Latin. Moral is concerned with principles of right and wrong behavior or standard of behavior. Jadi moral adalah suatu yang menyebut prinsip benar dan salah dari suatu perilaku serta menjadi standar perilaku manusia. Lalu selain etika, moral, kita juga sering mendengar istilah akhlak. Nah, jika kita bicara dengan akhlak, mungkin itu bahasan yang sepadan seperti etika, moral. Ya, kita juga mendengar ada istilah akhlak. Nah, akhlak ini berasal, sudah pasti Anda sudah dari katanya sendiri berasal dari, tidak diragukan lagi bahwa ini berasal dari bahasa Arab yang bentuk masdarnya atau bentuk infinitifnya dari kata akhlak, yakhliku akhlakon, yang berarti al-sajiyah atau perangai, al-tobi'ah kelakuan, tabiat, watak dasar, al-adat kebiasaan, kelaziman, dan al-maru'ah peradaban yang baik, serta adil agama. Nah, istilah yang paling dekat dengan etika di dalam khususnya untuk kaum muslim, untuk yang beragama Islam, maka istilah yang paling dekat dengan etika adalah akhlak, sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Al-Quran juga menggunakan sejumlah istilah lain yang menggambarkan istilah konsep tentang kebaikan, yakni khair, kebaikan, bir, kebenaran, kesamaan, adil, kesetaraan atau keadilan, hak, kebenaran, ma'ruf, mengetahui dan menyetujui, dan takwa atau ketakwaan. Nah, tindakan yang terpuji disebut juga dengan istilah solehat, sedangkan tindakan tercela itu disebut sayyi'ah. Bisa dipahami mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa semester 7 Fakultas Hukum Universitas Perjuangan Karawang. Jadi sekali lagi kita membahas hanya dari kata etik atau istilah etika yang disepadankan dengan istilah moral dan juga akhlak. Ini secara kata baik itu secara etimologis ataupun secara terminologis. Untuk kata akhlak sendiri, secara terminologis kita bisa mencari literatur seperti yang disampaikan oleh Ibnu Baskawi yang berpendapat bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Ya, sekali lagi Ibnu Baskawi berpendapat bahwa definisi dari akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Jadi kalau itu
perbuatan dia pikirkan dulu, dia pertimbangkan dulu, maka menurut Ibnu Maskawi itu bukan akhlak. Akhlak itu keadaan jiwa seseorang mendorong untuk melakukan perbuatan secara apa alami, secara refleks. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dan daripadanya timbul perbuatan-perbuatan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Begitupun menurut Imam Al-Ghazali bahwa akhlak itu muncul dengan sendirinya atau terimplementasikan dalam kehidupan, dalam perilakunya itu secara spontan, secara refleks, tanpa pemikiran dan pertimbangan. Lalu menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Sama juga mempunyai pendapat yang sama bahwa akhlak itu tanpa pemikiran dan pertimbangan. Lalu menurut Ahmad Amin, akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa akhlak itu tidak muncul dengan sebuah disengaja dibuat untuk untuk menimbulkan kesan yang baik oleh orang lain terhadap seseorang gitu. Jadi implementasi dari akhlak ini tergambarkan dalam perilaku yang mengalir begitu saja secara alamiah tanpa melalui pertimbangan, apalagi melalui pemikiran suatu konsep-konsep tertentu yang sebelumnya dia sudah pikirkan. Jadi dia mengalir begitu saja, yang hal tersebut sudah tertanam di dalam jiwanya. Itu atau saya lihat dari definisi akhlak itu sendiri yang antara Ibnu Maskawi, Imam Al-Ghazali, Ibrahim Anis, dan Ahmad Amin itu sepakat bahwa itu tanpa pertimbangan ataupun pemikiran. Itu yang dikategorikan sebagai akhlak. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan yang saya banggakan, kenapa materi atau mata kuliah etika profesi hukum ini ditaruh di semester penghujung. Dalam hal ini menginjak di semester ke-7 menjelang semester akhir, semester 8 untuk menyelesaikan tugas akhir. Karena kami dalam hal ini Fakultas Hukum, unsur-unsur pembinaan dan seluruh para dosennya menganggap bahwa proses pencarian ilmu, proses mengasah alam pikiran Anda untuk memiliki ketajaman di dalam melakukan analisa-analisa terhadap materi-materi perkuliahan khususnya mengenai hukum, perdata, pidana, tata negara, itu menimbulkan kecerdasan dan keterampilan dalam melakukan analisa atau kajian-kajian keilmuan hukum. Tetapi itu akan menjadi sangat tidak ada artinya tanpa dikemas dengan etika, dengan moral, dengan akhlak yang baik. Sehingga kita harapkan dengan ditaruhnya mata kuliah etika profesi hukum di penghujung semester atau menjelang tugas akhir, diharapkan bahwa selesai dari studinya di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan ini, maka kecerdasan Anda, keterampilan Anda dalam menganalisa atau mengkaji ilmu yang berkaitan dengan ilmu hukum, maka dikemas dalam sebuah perilaku etika, moral, dan akhlak yang terpuji. Demikian sesi kedua kali ini, kita akan bahas kenapa etika itu menjadi penting disampaikan di dalam program sarjana studi sarjana hukum ini atau strata 1 Fakultas Hukum ini. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya.
Dan bagi mahasiswa semester 7 yang mengikuti mata kuliah etika profesi hukum ini, saya sudah sampaikan tentang tugas diskusi kelompok mengenai kode etik profesi. Anda boleh menyampaikan kesiapan Anda di dalam WA Group jika Anda merasa untuk siap untuk mendiskusikan materi atau judul yang Anda bawa di kelompoknya, sampaikan kepada saya, dan di sesi berikutnya Anda boleh melakukan presentasi, tentu saja setelah saya menyampaikan materi-materi dalam mata kuliah etika profesi hukum ini. Semoga waktu yang tersisa, walaupun ini hanya pertemuan di dunia maya, baik melalui Zoom atau melalui WA Group, melalui Google Meet atau media-media lain, membahas tentang kajian-kajian mata kuliah ini, semoga tidak mengurangi esensi atau kemanfaatan yang bisa kita dapatkan dari tujuan mata kuliah atau capaian mata kuliah ini sendiri. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.